10 karsinogen tersembunyi yang jarang disadari. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal yang ternyata dikategorikan sebagai karsinogen oleh Badan-Badan Kesehatan Dunia. Tapi seringkali kita nggak sadar atau bahkan menganggapnya aman-aman saja. Karsinogen adalah zat atau faktor yang dapat memicu terjadinya kanker. Dan uniknya, beberapa di antaranya itu ada di sekitar kita sehari-hari. Jadi, sebelum Anda panik dan mulai membersihkan seluruh rumah pakai hazmat suit, mari kita pelajari satu persatu dengan santai dan penuh rasa ingin tahu. Pertama, mari kita mulai dari satu hal yang sudah sering dibicarakan, daging olahan seperti sosis, ham, dan bacon. WHO sudah memasukkan daging olahan ini ke dalam kelompok karsinogen kelompok 1. Artinya, bukti ilmiahnya itu sudah sangat kuat bahwa mereka itu dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker usus besar. Bukan berarti kita tidak boleh makan sama sekali ya. Tapi, kalau tiap sarapan menunya sosis goreng, ya sama saja seperti mengundang risiko dengan tangan terbuka. Kedua, minuman beralkohol. Banyak orang tahu, alkohol itu bisa merusak hati, tapi tidak semua sadar bahwa alkohol juga dikaitkan dengan risiko kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, hati, bahkan payudara. Dan berita buruknya, tidak ada batas aman yang benar-benar nol resiko. Jadi, kalau ada yang bilang minum sedikit buat kesehatan, itu tergantung definisi sedikit dan siapa yang mengatakannya. Seringkali industrinya yang berusaha meyakinkan. Ketiga, udara yang tercemar polusi. Kalau Anda tinggal di kota besar dengan lalu lintas yang padat, Anda mungkin menghirup partikel-partikel halus yang sudah dikategorikan sebagai karsinogen. Polusi udara, khususnya dari asap kendaraan dan industri, itu punya kaitan kuat dengan kanker paru-paru. Ironisnya, Anda bisa tidak merokok seumur hidup, tapi tetap berisiko hanya karena tinggal di daerah dengan kualitas udara yang buruk. Keempat, daging merah yang dimasak dengan cara yang dipanggang atau dibakar hingga gosong. Ketika daging terkena panas tinggi langsung dari api, terbentuklah senyawa kimia seperti heterosiklik amina atau HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH yang bersifat karsinogen. Jadi, kalau kamu suka barbeque, cobalah atur tingkat kematangannya. Jangan sampai semua permukaannya itu hitam gosong. Kelima, minuman yang terlalu panas. Ini mungkin terdengar aneh, tapi International Agency for Research on Cancer atau IARC itu menyebutkan bahwa minuman yang disajikan lebih dari 65 derajat Celcius itu meningkatkan risiko kanker kerongkongan. Alasannya, suhu tinggi itu bisa melukai lapisan mukosa kerongkongan, memicu peradangan kronis, dan akhirnya meningkatkan risiko mutasi sel. Jadi, tunggu teh atau kopi Anda agak hangat sebelum diseruput. 6. Pekerjaan malam atau shift malam yang berkepanjangan. Paparan cahaya di malam hari ini mengganggu ritme sirkadian tubuh, mempengaruhi produksi melatonin, dan pada akhirnya dapat memicu perubahan hormon yang terkait risiko kanker tertentu, seperti kanker payudara. Tapi ada mekanisme biologis yang lebih dalam di sini. Jadi, bukan cuma masalah tidur aja. Ketujuh, asap hasil pembakaran lilin dan dupa. Memang wangi dan bisa memberikan suasana tenang ya. Tapi asapnya itu mengandung partikel halus dan senyawa kimia yang bisa masuk ke saluran nafas. Beberapa penelitian menunjukkan ada kandungan benzena dan formaldehida yang bersifat karsinogen. Jadi kalau misalnya mau pakai, pastikan ya ruangannya itu berventilasi baik. 8. Formaldehida. Zat ini banyak dipakai di industri, mulai dari pengawetan kayu lapis sampai cairan pembalseman. Bahkan dalam jumlah kecil, dia bisa ditemukan di beberapa produk rumah tangga, seperti cat atau perekat. WHO sudah menetapkan formaldehida sebagai karsinogen. Kesembilan, sinar ultraviolet dari matahari ataupun tanning bed. Kesembilan, sinar ultraviolet dari matahari ataupun tanning bed. Mungkin ini sudah sering dibahas ya, tapi banyak yang masih menganggap kulit terbakar adalah tanda sehat sehabis liburan. Faktanya, paparan UV berlebih adalah penyebab utama kanker kulit. Dan kalau Anda suka tanning bed, resikonya itu bahkan lebih tinggi daripada paparan matahari alami. 10. Konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri atau polutan industri tertentu. Walau ikan itu kaya omega 3, beberapa jenis, terutama predator besar seperti tuna atau hiu, itu dapat mengandung kadar merkuri yang tinggi. Merkuri sendiri tidak diklasifikasikan sebagai karsinogen langsung oleh IARC. Tapi, senyawa metil merkuri itu bisa memicu kerusakan sel dan reaksi yang berkontribusi pada kanker dalam jangka panjang. Uniknya, banyak dari karsinogen ini bukanlah zat asing dari planet lain yang tiba-tiba mendarat di bumi. Mereka sudah ada di sekitar kita selama ratusan tahun. Hanya saja, dulu kita tidak menyadari efek jangka panjangnya. Sama seperti dulu orang menganggap merokok itu membuat rileks, sebelum akhirnya ilmuwan membuktikan bahwa itu kebalikannya ya.
Ada juga karsinogen yang sifatnya itu terpancing oleh kebiasaan kita. Misalnya, makanan yang sebenarnya itu aman, tapi ketika diolah dengan suhu tinggi dan metode tertentu bisa menghasilkan zat yang berbahaya. Jadi, seringkali yang perlu kita ubah bukan hanya bahan makanannya, tapi cara kita mengolahnya. Selain itu, ada faktor lingkungan yang sulit kita hindari sepenuhnya ya, seperti polusi udara atau shift kerja malam. Dalam kasus seperti ini, langkahnya adalah meminimalkan paparan dan menjaga gaya hidup sehat di aspek yang lain, sehingga risiko totalnya itu bisa ditekan. Penelitian tentang karsinogen juga terus berkembang. Dulu, beberapa zat itu dianggap aman, tapi kemudian bukti baru menunjukkan efek bahaya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan selalu bergerak, dan kita perlu terbuka pada temuan baru, meski itu berarti merubah kebiasaan yang sudah nyaman. Sedikit humor ya, mungkin ada yang bertanya, "Dok, kalau semua ini karsinogen, terus saya boleh makan apa?" Jawabannya, makanlah secukupnya, variasikan, dan jangan makan prasangka, itu lebih beracun. Bicara soal variasi, konsep the dose makes the poison itu tetap berlaku. Banyak karsinogen itu bekerja dengan efek kumulatif, bukan karena sekali terpapar langsung sakit, tapi karena akumulasi bertahun-tahun. Jadi, langkah kecil yang konsisten akan memberi dampak besar dalam jangka panjang. Kita juga perlu ingat, tubuh kita punya mekanisme perbaikan sel yang luar biasa. Tapi, kalau setiap hari kita bombardir dengan zat yang berisiko, kemampuan itu akan kewalahan. Sama seperti tukang servis yang harus memperbaiki sepeda motor yang dipakai balapan tiap hari. Lama-lama ya mesinnya tetap aja rusak total. Menurut saya, pendidikan publik tentang karsinogen ini penting, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Kadang, keputusan sederhana, seperti menunggu makanan sedikit dingin atau mengurangi makanan yang gosong, itu bisa menjadi langkah preventif yang signifikan. Kesehatan itu bukan soal menghindari semua risiko, tapi mengelola risiko dengan cerdas. Sama seperti kasus kecelakaan di jalan. Kita tidak bisa menghilangkan semua kendaraan dari jalan, tapi kita bisa pakai helm, bisa pakai sabuk pengaman, dan patuhi rambu lalu lintas untuk mengurangi kemungkinan celaka. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri ya. Bagikan ke keluarga, ke teman, dan orang-orang di sekitar Anda. Siapa tahu, satu sharing dari Anda hari ini bisa menjadi alasan seseorang mengubah kebiasaan dan mengurangi risiko kanker di masa depan. Mau tes jantung lengkap dari EKG, echo, sampai treadmill, semua ada di Klinik Kiera. Yuk daftar sekarang.